pagi anak-anakku kelas 4 dimanapun kalian berada. Kita hari ini akan belajar tentang muatan tema 5 ya, baik itu muatan PPKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan SPDP. Selamat menyaksikan video ini ya anak-anak, tetap semangat belajar di rumah walaupun kita sedang berada di tengah pandemi COVID-19. Oke, muatan PPKN nomor 1, mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama, cinta permusyawaratan dan demokrasi, dan bijak menyelesaikan masalah. Termasuk dalam sila keberapa ini anak-anak? Iya, benar sekali, karena di sini ada kata yang buntan garis bawah yaitu musyawarah dan bijak, itu berarti masuk ke dalam sila keempat yang sila keempat ya anak-anak. Oke, sekarang lanjut ke soal nomor 2. Contoh sikap yang mencerminkan sila keempat dalam masyarakat. Nah, tadi sila keempat itu kan kita tentang permusyawaratan, demokrasi, dan bijak. Maka yang termasuk dalam cermin sila keempat yang mana? Kalau semangat persatuan, ini kan sila ketiga. Nah, menghargai pendapat, ini sila keempat. Berhak memeluk agama, ini sila ke-1. Tidak membeda-bedakan teman, ini sila kedua. Jadi jawabannya yang B. Lanjut ke soal nomor 3, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan salah satu sikap pengamalan Pancasila sila ke. Nah, di sini ada kata seimbang antara hak dan kewajiban. Sehingga di sini kita berlaku adil ya. Berarti adil itu sila ke-5. Nomor 4, yang bukan merupakan sikap pahlawan, yang bukan ya, berarti yang salah. Pahlawan itu berani, benar. Rela berkorban, benar. Nah, semangat individual, salah ya. Individual itu sama saja dengan mementingkan diri sendiri. Cinta tanah air, benar. Berarti yang salah yaitu yang C. Kita lanjut ke soal nomor 5. Contoh sikap kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila berikut kecuali, berarti yang salah. Nah, bersikap fanatik terhadap suatu komunitas. Nah, ini tidak boleh ya. Membantu teman yang mengalami kecelakaan, sila kedua. Mengumpulkan sumbangan, sila kedua. Kerja bakti membersihkan lingkungan, sila ketiga. Berarti yang salah yang A. Soal nomor 6, nilai yang mengajarkan kepada kita untuk menghargai perbedaan. Nah, kita harus menghargai perbedaan yang ada di Indonesia. Itu termasuk dalam sikap atau nilai toleransi ya. Soal nomor 6, lingkungan pertama untuk menanamkan nilai Pancasila adalah, nah lingkungan pertama yang anak-anak ada atau ditanamkan nilai Pancasila itu ada pada lingkungan keluarga. Soal nomor 8, jika ada teman yang berbeda pendapat, nah misalnya di sini ada sebuah diskusi, temannya memiliki pendapat yang berbeda, maka sikap kita bagaimana? A. Mendengarkan saja, B. Menghargai, C. Menolak, D. Tidak menyetujui. Yang benar yaitu menghargai. Kita lanjutkan ke soal nomor 9. Karangan yang dibuat berdasarkan fakta. Fakta ini benar-benar terjadi ya, realita atau hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Berarti termasuk karangan non-fiksi ya. Nomor 10, perhatikan teks berikut. Nah, ini teksnya tentang Patih Gajah Mada ya. Oke. Contoh cerita tentang Patih Gajah Mada ini termasuk contoh karangan apa? Karena cerita tentang Patih Gajah Mada itu benar-benar terjadi berupa fakta, maka termasuk dalam karangan non-fiksi. Soal nomor 11, berikut yang termasuk teks non-fiksi. Ingat ya, non-fiksi tadi berupa fakta.
fakta. Nah, ini legenda salah, timun mas salah. Legenda salah, berarti yang benar cara membuat somai. Soal nomor 12 yang bukan non-fiksi, berarti yang ditanyakan yang fiksi. Kalau yang fiksi itu berupa khayalan, ya, atau tidak benar-benar terjadi. Kalau biografi ini kisah tentang tokoh, ini termasuk non-fiksi. Sejarah juga non-fiksi. Nah, legenda ini asal-usul tempat itu berarti fiksi, ya, atau khayalan. Kalau jurnal ini juga non-fiksi. Soal nomor 13, sebutan bagi orang yang melakukan pekerjaan menulis atau menciptakan suatu karya tulis. Nah, orang yang menulis atau menciptakan karya tulis itu disebut dengan seorang pengarang, ya, pengarang buku. Misalnya seperti itu. Nomor 14, teks non-fiksi memiliki sifat. Kalau non-fiksi tadi sifatnya bagaimana? Khayalan salah, fantasi salah, imajinatif salah. Berarti jawabannya informatif. Kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Bacalah teks berikut. Berbuat baik tidak harus menunggu kaya. Itulah falsafah hidup seorang pria 65 tahun yang tinggal di Sumedang, Jawa Barat. Dengan ketekunan dan kesederhanaan, sang kakek mampu mengubah lahan yang tandus di kaki Gunung Tampomas menjadi Tampomas dulunya hanyalah padang tandus yang rusak karena penambangan pasir. Setelah pasir habis ditambang, tempat tersebut ditinggal begitu saja, kering dan gersang. Tidak ada yang bertanggung jawab, tidak ada yang dikenai sanksi karena kerusakan ekosistem ini. Duha Juhairi menjadi penyelamat lahan yang rusak selama 26 tahun tanpa dibayar, tanpa pamrih, terus berupaya supaya lahan kering menjadi hijau. Usaha kakek ini tidak sia-sia. Kini puluhan petani dan peternak menggantungkan hidup dari jerih payah Juhairi. Karena itu ketekunannya pula, sang kakek rajin ini berhasil menjadi peternak. Namun Juhairi bukanlah tipe orang egois. Ketika berhasil, dia membagi kebahagiaan itu kepada penduduk sekitar untuk diajak menjadi peternak. Kini kakek Juhairi menuai kebahagiaan dari benih kebaikan yang ditabur. Hanya dengan upaya sederhana, Juhairi ternyata mampu mengubah dari tiada menjadi ada, dari kesuksesan menjadi keteduhan. Untuk berbuat baik perlu usaha tiada henti. Informasi apa yang kamu peroleh dari bacaan di atas? A. Lahan tandus Gunung Tampomas berubah menjadi lahan yang hijau oleh Duha Juhairi selama 26 tahun dan ia juga berhasil menjadi peternak yang bermanfaat bagi penduduk sekitar. B. Kini kakek Juhairi menuai kebahagiaan dari benih kebaikan yang ditabur. C. Kaki Gunung Tampomas dulunya hanyalah tandus yang rusak karena penambangan pasir. Setelah pasir habis ditumbang, tempat tersebut ditinggal begitu saja, kering dan gersang. D. Berbuat baik tidak harus menunggu kaya. Itulah falsafah hidup seorang pria 65 tahun yang tinggal di Sumedang, Jawa Barat. Nah, berarti yang paling tepat yang mana? Yang A, ya, bahwa Juhairi itu telah mengubah lahan tandus Gunung Tampomas menjadi hijau selama 26 tahun dan dia juga berhasil menjadi peternak yang bermanfaat bagi penduduk sekitar. Soal nomor 16 yang merupakan ciri-ciri teks non-fiksi, ya. Yuk kita analisis satu-satu, ya. Kalau informatif, ya benar, ya, ini non-fiksi. Kalau imajinatif ini fiksi. Membutuhkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, benar. Menggunakan bahasa sebenarnya, benar. Menggunakan bahasa kias, salah. Jadi jawabannya yang benar adalah 1, 3, dan 4. Kita ke soal nomor 17. Perhatikan gambar berikut. Gambar di atas menunjukkan sifat cahaya apa ini? Nah, di sini pensil, ya, diletakkan dalam gelas berisi air, maka akan terlihat patah.
Ini merupakan salah satu bukti bahwa cahaya itu dapat dibiaskan ya, karena melewati dua medium yang berbeda, yaitu medium udara dan medium air. Kita lanjut ke soal nomor 18. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di atas menunjukkan sifat cahaya apa? Nah, di sini anak-anak membuat karton yang telah dilubangi sejajar, meletakkan lilin di ujung, kemudian melihat cahaya lilin. Maka karena ini letaknya lurus, maka kita dapat melihat cahaya lilin. Berarti di sini bukti cahaya apa? Iya, C, cahaya merambat lurus. Nomor 19, alat yang digunakan untuk melihat benda-benda yang ukurannya sangat kecil. Nah, kalau sangat kecil itu biasanya digunakan oleh peneliti ya. Apa itu alatnya namanya? Iya, mikroskop. Soal nomor 20, berikut ini macam-macam cermin kecuali. Nah, cermin itu apa saja? Cermin datar, cermin cekung, cermin cembung. Berarti kecuali cermin pembesar. 21, bagian belakang atau bagian sisi belakang sendok merupakan salah satu contoh dari cermin apa? Ya, benar sekali. Jawabannya cermin cembung. Soal nomor 22, di antara benda berikut ini yang digunakan untuk bercermin yaitu, nah, kaca yang kita gunakan untuk bercermin itu namanya cermin datar ya. Nomor 23, pemantulan yang terjadi ketika cahaya mengenai permukaan yang tidak rata. Lah, ini ada permukaan tidak rata, maka akan dipantulkannya akan bagaimana? Nah, kalau yang ini agak ke dalam ya. Nah, maka yang terjadi pemantulannya teratur tidak itu? Tidak. Nama lain dari pemantulan tidak teratur, bukan pemantulan tidak teratur ya, tapi pemantulan baur. Jawabannya yaitu C. Soal nomor 24. Di bawah ini merupakan benda tembus cahaya. Nah, benda tembus cahaya itu disebut juga dengan benda bening. Mana yang termasuk benda bening? Ya, air jernih ya. Karena kita dapat melihat cahaya walaupun menembus air yang jernih. Oke, masuk ke nomor 25, muatan SBDP ya. Nomor 1, selain tinggi rendah nada, kita juga harus memperhatikan tempo lagu. Tempo adalah, apa itu tempo? Ya, cepat, lambat, lagu. Soal nomor 26, berikut ini merupakan lagu dengan tempo cepat. Nah, cepat itu berarti lagunya tuh biasanya semangat. Nah, yang apa ini? Iya, yang maju tak gentar ya. Kan kalau kita nyanyi lagu maju tak gentar itu kita harus menyanyinya dengan semangat. Nomor 27, lagu Desaku Yang Kucinta. Nah, ini kan lagunya temponya lambat ya. Iya, desaku yang kucinta. Nah, ini kan lambat ya. Beda dengan kalau tadi maju tak gentar. Maju tak gentar. Nah, itu kan harus cepat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 28 anak-anak. Irama lambat. Nah, lambat kayak tadi misalnya Desaku Yang Kucinta, Syukur, Mengheningkan Cipta. Itu biasanya digunakan untuk menyanyikan lagu yang bernuansa apa? Iya, yang bernuansa sedih. Soal nomor 29, lagu dengan tempo moderato. Nah, harus tahu ya, tempo moderato itu artinya tempo yang bagaimana? Iya, tempo sedang. Soal nomor 30, lagu maju tak gentar dinyanyikan dengan tempo apa tadi? Iya, cepat. 31, tangga nada 3. Lagi harus tahu ya tangga nada ya.
Nah, ini dibaca do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do-nya di sini do sedang, sedangkan do yang di sini satu titik di atas itu do nada tinggi. Nah, angka 3 dibaca apa tadi? Ya, mi. Soal nomor 32. Lagu Maju Tak Gentar adalah lagu yang memiliki tempo apa tadi? Maju tak gentar. Diulang lagi ya. Ya, ini tempo cepat. Nomor 33. Masuk ke muatan IPS. Raja yang terkenal dari kerajaan Tarumanegara. Nah, ini apa ini? Raja Tarumanegara yang terkenal? Iya, benar sekali, yaitu Raja Purnawarman. Soal nomor 34. Nah, coba diperhatikan itu gambar siapa yang menggunakan itu ya. Ya. Yang menggunakan topi seperti topi di bagian atas ya, itu ciri khas dari daerah Aceh. Siapa namanya? Iya, Sultan Iskandar Muda. Soal nomor 35. Nah, kalau yang ini pahlawannya juga terkenal ya ini ya, dengan ini ciri khasnya. Ini namanya Sultan Hasanuddin. Itu berasal dari mana? Iya, kerajaan Gowa. Ya, jawabannya yaitu D. Soal nomor 36. Pahlawan yang diberikan gelar Bapak Pendidikan Nasional adalah, ya anak-anak pasti sudah tahu ya. Ini terkenal sekali dengan semboyannya yaitu Tutwuri Handayani. Siapa ini tokohnya? Ya, Ki Hajar Dewantara. Soal nomor 37. Pahlawan nasional yang populer dengan peristiwa 10 November di Surabaya. Nah, dari Surabaya ini siapa yang mengobarkan semangat arek-arek Surabaya? Ya, benar sekali, Bung Tomo. Kita lanjut ke soal 38. Keadaan lingkungan sangat mempengaruhi mata pencaharian seseorang. Kerajaan yang tinggal di daerah dataran tinggi. Nah, nelayan salah ya. Laut. Konsultan itu perkotaan. Membuat barang kerajinan dari kerang itu juga di daerah pantai laut. Berarti yang D, bertani sayur-sayuran. Nomor 39. Petani yang mengerjakan sawah bukan miliknya sendiri. Nah, biasanya banyak ini tetangga-tetangga kita yang mengerjakan sawah tapi bukan miliknya sendiri. Itu namanya petani penggarap. Oke. Kita ke soal terakhir anak-anak, nomor 40. Kebutuhan makan, pakaian, dan tempat tinggal atau biasa kita disebut sandang, pangan, papan itu termasuk dalam kebutuhan apa? Iya, primer atau kebutuhan pokok. Sekian ya anak-anak, terima kasih. Tetap semangat belajar di rumah.